Ketika sudah sampai dengan Abah Anom, maka dia pun ditalkin. Ketika ditalkin zikir itulah dia merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Bagaimana dadanya ketika dipegang oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang pada waktu itu Nabi Isa nggak berkata apa-apa, cuma pegang dadanya, dia punya ketenangan yang sangat luar biasa. Maka ketika ditalkin oleh Abah pun dia sama merasakan itu. Maka dia merasa ini yang saya cari, bener ini. Akhirnya dia pun masuk Islam. Ya, manfaat dari zikir zahar adalah miftahul ghaib. Miftahul ghaib itu terbukanya segala sesuatu yang samar-samar. Jadi terbuka. Nah, terbuka, oh ini seperti ini. Dan kita pun sangat bersyukur ya Pak. Sebetulnya kalau orang-orang ahli zikir, ahli la ilaha illallah yang tidak bermursyid, itu kita pasti sudah berapa hari itu sudah dibuka kegaiban-gaiban itu. Tapi kita itu ditutup Pak, oleh mursyid Pak, supaya enggak, ya walaupun dia berzikir berapa tahun pun tetap aja zikir aja. Hebatnya seperti itu Pak. Itu bedanya antara zikir hikmah dengan zikir thariqah. Kalau zikir hikmah baru ngamalin 1 minggu udah hebat. Kalau zikir thariqah sudah ngamalin 10 tahun, 15 tahun ya biasa-biasa saja. Tapi bukan berarti biasa-biasa saja Pak. Sebab kalau manfaat zikir la ilaha illallah itu dibuka, maka raja-raja itu ingin merebutnya Pak. Ingin merebut hati orang-orang yang berzikir. Oh ternyata orang-orang yang berzikir itu seperti ini hatinya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa zikir jahar ini penting? Kenapa zikir la ilaha illallah dengan bersuara itu penting? Sebetulnya di samping manfaatnya cukup banyak, ini juga merupakan media dakwah, sarana Pak. Jadi ketika la ilaha illallah ya terdengar oleh orang lain, maka sebetulnya sarana dakwah. Ini ada seorang Hindu Pak. Orang Hindu ini pekerjaannya adalah membuat patung untuk disembah. Nah, rupanya ketika orang tuanya meninggal kan dibakar. Ketika dibakar, dialah yang menyalakan api pertama. Ketika dinyalakan, dia bingung setelah membakar ayahnya, dia bingung, loh kok begini agama saya? Maka dia ingin berubah. Mana agama yang paling benar? Kemudian dia pun masuk agama Buddha. Ketika dia masuk agama Buddha, masih banyak pertanyaan. Apalagi? Kok masih banyak yang belum puas dalam kehidupannya? Akhirnya dia masuk agama Kristen. Ketika dia masuk agama Kristen, dia pun sama Pak. Namun ketika masuk di agama Kristen, dia punya kenangan yang sangat luar biasa. Dia itu mimpi hatinya, dadanya dipegang oleh Nabi Isa alaihissalam. Dia mimpi dadanya dipegang, dan dia punya rasa damai yang sangat luar biasa. Dan dia bangun tidur bisa langsung menangis. Tapi dia belum cocok dengan agama itu. Akhirnya dia masuk Islam. Namun Islamnya salah. Dia masuk Islamnya ada Islam Ahmadiyah. Islam Ahmadiyah, di mana oleh pemimpinnya dikatakan kamu hanya boleh sholat di sini, di masjid ini, nggak boleh di tempat-tempat lain. Maka dia pun masih pertanyaan, masa sih agama kok seperti ini, sholatnya hanya di situ aja. Akhirnya apa Pak? Dia itu berkunjung pas sholat zuhur, dia ketemu dengan masjid, yang masjid itu ada zikir thariqah. Jadi rupanya di masjid tersebut sedang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia terkenang lagi Pak. Ketika mendengar zikir la ilaha illallah tadi, dia terkenang bagaimana Nabi Isa itu pegang dadanya. Ini yang saya cari, zikir ini yang saya cari, ketenangan seperti ini. Jadi rupanya dia itu semangat membara, ingin tahu. Maka dia itu tidak jadi pergi sholat zuhur di situ dan duduk di situ. Setelah duduk, zikir, orang-orang berzikir selesai, dia tanya sama imam yang lagi zikir tadi, yang memimpin zikir. Kemudian setelah tanya, maka dikenalkanlah dengan Abah Anom. Kalau kamu mau berzikir seperti ini, ayo datang ke Surabaya.
maka dia pun datang ke Suryalaya. Ketika datang ke Suryalaya, maka ditemukanlah dengan Abah Anom. Ketika sudah sampai dengan Abah Anom, maka dia pun ditalkin. Ketika ditalkin zikir itulah dia merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Bagaimana dadanya ketika dipegang oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang pada waktu itu Nabi Isa nggak berkata apa-apa, cuma pegang dadanya, dia punya ketenangan yang sangat luar biasa. Maka ketika ditalkin oleh Abah pun dia sama merasakan itu. Maka dia merasa ini yang saya cari, benar ini. Akhirnya dia pun masuk Islam, ya, dari Islam Ahmadiyah ke Islam yang sebenarnya seperti kita, dan dia pun mengikuti zikir la ilaha illallah tadi. Nah, rupanya apa? Dia minta doa kepada Abah. Abah, karena keluarga saya masih Hindu semua, saudara-saudara saya, kakak saya, adik saya, semuanya masih Hindu. Tolong Abah doakan agar keluarga saya bisa masuk Islam. Maka Abah pun doakan. Ketika doakan, selang berapa lama itu masuk Islam semua, kecuali ibunya. Itulah doa seorang mursyid sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah tembus ke alam lahir, sudah tembus, sudah selalu bersama Allah. Dia hatinya sudah menyatu dalam artian selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doanya pun sangat tembus. Dan dengan ketawa Abah mengatakan, kamu dulu sebelum masuk Islam jadi orang yang buat patung, suka disembah orang. Sekarang pun kamu ya sama, karena setelah masuk Islam dia jualannya itu sajadah Pak Permadani untuk sholat. Maka dikatakan kata Abah, kamu setelah masuk Islam ya sama jualannya bagaimana orang menyembah Tuhan, katanya menyembah Tuhan. Kalau dulu kamu membuat patung, sekarang kamu membuat sajadah, menjual Permadani juga. Bagaimana orang bisa menyembah pada Tuhan. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi bahwa zikir jahar ini terus semakin banyak, semakin bagus, dan kita usahakan semakin naik. Kalau misalnya 165 kemarin kita tambahkan jadi 300, jadi berapa lah. Yang penting jangan vakum di situ, sebab semakin banyak berzikir semakin bagus. Dan kita sangat bersyukur kita ditemukan dengan zikir jahar dan zikir khafi ini, dengan zikir kalimat la ilaha illallah ini. Dengan zikir ini maka kita sebetulnya sudah raih surga di tangan kita, tinggal istiqomah saja. Makanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah.